Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pada pagi hari ini, sesuai pembacaan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 43, lalu kalau kita lihat di lembaran pertama Warta Jemaat, GPIB dalam hal ini Departemen Teologi bidang penerbitan, membuat tema yakni pertambahan atau pertumbuhan. Jadi tema minggu ini mengacu pada SBU SGDK, pertambahan atau pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Ketika kita bicara tentang pertambahan atau pertumbuhan, maka apa yang akan terpikirkan dari kata-kata itu? Mungkin kita akan terpikir sebuah pilihan, tambah atau tumbuh, bertambah atau bertumbuh, pertambahan atau pertumbuhan. Begitu. Karena apa? Karena kata atau adalah kata penghubung yang selalu mengandaikan sebuah pilihan. Pertanyaannya kemudian begini. Ketika kita bicara gereja, maka kira-kira menurut ibu bapak sekalian, perlukah gereja berbicara dan memikirkan tentang pertambahan? Perlu? Perlukah? Lalu yang kedua, perlukah gereja juga berbicara dan memikirkan tentang pertumbuhan? Perlu? Perlu. Gereja perlu berpikir tentang pertambahan dan juga berpikir tentang pertumbuhan. Pertambahan itu misalnya bicara tentang jumlah, baik itu jemaatnya, baik itu warga jemaatnya, bagaimana pertambahan jumlah kuantitas sektornya, aset-aset dan sebagainya. Tetapi tidak hanya bicara tentang bagaimana supaya bertambah, tapi yang bertambah ini dia harus bertumbuh. Begitu. Dan kenapa itu penting? Sebelum kita masuk pada pembacaan ini, karena hal itu adalah bagian dari amanat yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid dan kita semua. Kita mungkin pernah mengingat kata-kata Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke sorga, yang dicatat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 29, yang kata-katanya begini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Itu pertambahan. Stop di situ? Tidak. Lalu Yesus melanjutkan. Yesus pun berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan. Itu bertumbuh. Ya. Jadi bukan cuma berapa jumlah warga jemaat, tapi juga berapa pertumbuhan kehidupan imannya. Semakin banyakkah warga jemaat yang hidupnya semakin jujur dan siap menghadapi apapun untuk sebuah kejujuran. Itu namanya pertumbuhan. Nah, mari kita akan lihat ya, ibu bapak. Jadi pertambahan dan pertumbuhan itu bukan pilihan. Andai kata tema ini dia bisa bernyanyi, dia akan bernyanyi, aku bukan pilihan yang harus dipilih. Mau tambah, mau tumbuh. Tapi kedua hal ini adalah kewajiban untuk dilakukan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, ada banyak juga gereja yang hanya fokusnya pada pertambahan. Oke, gimana memenangkan jiwa, bagaimana supaya jumlahnya tambah, baik itu pengikutnya maupun aset dan sebagainya. Tapi akhirnya dia tidak memperhatikan bagaimana kualitas hidup imannya. Yang jadi semakin banyak pengikutnya sebagai pengikut Kristus, tetapi kehidupan imannya tidak bertumbuh.
yang terjadi sebagai pengikut Kristen Tomat. Tahu Kristen Tomat? Kristen Tomat itu ini Kristen yang unik. Jadi hari-hari tertentu dia bertobat, tapi hari lainnya dia kumat. Ya. Wah, kalau dia dengar khotbah, dia ngangguk-ngangguk. Dua kemungkinan ngangguk-ngangguk ini. Ini mengerti atau khotbahnya sudah kelamaan. Maka itu dia tidur. Lalu dia pulang, dia lupa. Akhirnya tidak ada perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, lalu ada juga gereja yang hanya fokus pada pertumbuhan. Sudahlah, kita nggak usah pusing bagaimana pengembangan. Yang ada ini baiklah. Bagaimana yang ada ini kita pelihara. Mereka ini adalah orang-orang benar dan suci. Lalu orang-orang yang berdosa, yang mungkin sudah dilayani, dibimbing, diarahkan, belum berubah. Akhirnya sudah pergilakah? Bikin pening, ringemku. Ada pertumbuhan, tapi ternyata dampaknya jadi tidak maksimal juga. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, gereja yang sehat melakukan dua hal. Baik itu bertambah maupun bertumbuh. Bukan memilih atau melainkan dan. Karena itu saya mengajukan sebuah tema menjadi pertambahan dan pertumbuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Lalu apakah pertambahan dan pertumbuhan ini yang ingin disajikan, yang ingin diperlihatkan melalui pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 43. Mari kita lihat. Ayat 41, ketika kita membacanya, maka kita memperoleh sebuah informasi. Ada informasi yang ingin ditulis, yang ingin disampaikan oleh penulis, yakni Lukas, tentang situasi, tentang peristiwa. Ayat 41 ini ada informasi berkaitan tentang pertambahan. Saya ulangi ya. Ayat 41 ini berbicara tentang pertambahan. Dan itu bicara tentang kuantitas, tentang jumlah. Dari mana kita tahu? Dikatakan bahwa ada 3.000 jiwa memberi diri dibaptis. Ada jumlah 3.000 orang. Kalau 3.000 orang muat di Maranatha enggak? Enggak ya? Ini kapasitasnya berapa ya? Ya, saya pura-pura lupa ya, padahal saya menikahnya di sini, diteguhkannya di sini. 3.000 berarti banyak benar lah kira-kira. Sampai ke lapangan Merdeka. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang menarik dari peristiwa pertambahan ini, kalau kita baca bersama-sama, dikatakan di dalam pembacaan kita, bahwa itu terjadi di ayat 14, sebelumnya sampai ayat 46, dikatakan karena mereka mendengarkan khotbah Petrus. Tersentuhlah mereka, lalu kemudian mereka bertanya, lalu apa yang harus kami perbuat? Itu dicatat, Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat 37. Ketika Petrus berkhotbah, lalu mereka bertanya, lalu apa yang harus kita perbuat? Oke. Nah, pertanyaannya adalah, yang paling mendasar, 3.000 orang ini, apa karena terkesima kata-kata Petrus, cara Petrus berdiplomasi yang penuh dengan gaya yang karismatis, sehingga mereka mau memberi diri dibaptis? Orang mungkin bisa bilang, bisa juga. Karena dari kata-kata, maka banyak orang yang menjadi pengikut. Misalnya begitu. Tapi kalau kita mau belajar dengan baik dan benar, menurut pembacaan kita, secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul, maka sebenarnya yang mau dikatakan di dalam pembacaan ini, kita lihat di pasal 2 bicara tentang apa? Pasal 2 bicara tentang Pentakosta, bicara tentang turunnya Roh Kudus. Pasal 1 bicara tentang Tuhan Yesus yang akan naik ke surga, lalu dia bilang murid-muridnya, nanti kamu akan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Maka bicara di ayat kita,
tentang kuantitas pertambahan, maka tidak dapat dilepaskan. Itu adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi siapa yang buat mereka mau memberi diri untuk dibaptis? Bukan apa yang Petrus katakan, tapi karena kuasa Roh Kudus itu yang menyentuh hati mereka, yang membuat mereka berpikir, oh iya, saya harus menjadi pengikut Kristus. Bukankah Paulus juga katakan dalam suratnya di Korintus bahwa karena Roh Kuduslah orang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang kemudian dia percaya, bukan karena kehebatan mengajarnya, tidak. Tapi itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, itu yang sebenarnya ingin disampaikan dari kuantitas. Dan Roh Kuduslah yang kemudian menggerakkan orang menerima Yesus Kristus. Dan Roh Kudus juga yang memasukkan orang masuk dalam persekutuan melalui baptisan. Jadi pertambahan itu adalah karya Allah melalui Roh Kudus. Sehingga ketika gereja mengalami pertambahan, maka gereja harus belajar rendah hati. Karena bukan karena kehebatan gerejanya, tapi karena Roh Kudusnya yang hebat memakai segala instrumen pelayanan sehingga orang mau bertumbuh. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, hal yang kedua, bukan cuma pertambahan, tapi di ayat 42 kita memperoleh informasi tentang pertumbuhan. Jadi petobat-petobat baru itu mereka menjalani proses bertumbuh. Sehingga itu bicara tentang kualitas yang kemudian diperoleh. Nah, pertanyaannya bagaimana proses pertumbuhan itu terjadi? Paling tidak saya mencatat ada 3 hal yang kemudian menjadi instrumen, menjadi alat yang membuat terjadi pertumbuhan. Yang secara luar biasa kita temukan nanti di ayat 47. Lukas katakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Jadi proses tumbuh itu membuat kehidupan mereka punya implikasi buat orang lain. Sehingga orang lain boleh datang karena Tuhan bekerja. Terjadilah persekutuan yang semakin hari semakin bertambah dan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, mari kita lihat bagaimana proses pertumbuhan itu terjadi mengacu pada pembacaan kita. Yang pertama dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau kita bicara tentang bertekun, berarti kita bicara soal apa? Ini anak kalau mau dibilang pandai sih enggak. Tapi kenapa dia berhasil? Karena dia tekun. Pasti yang akan terpikir oleh kita, ketekunan itu berarti kemauan. Ketekunan itu berarti kesungguhan. Ya. Jadi orang yang tekun, itu berarti orang yang sungguh-sungguh. Dia nggak akan pernah khawatir dengan apapun. Dan apapun itu tidak pernah membuat dia menjadi menyerah. Begitu. Nah, dikatakan ternyata mereka ini bertekun. Artinya mereka semua sungguh-sungguh bersedia membuka diri mereka untuk belajar firman Tuhan. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berarti mereka bersungguh-sungguh terus-menerus belajar dari apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Ada kemauan, ada kesediaan. Sehingga terjadi pertumbuhan. Kalau kita sendiri menutup diri untuk bersedia belajar, maka sulit terjadi pertumbuhan. Aina kawahku kalau dia ngomong, malasku. Mendiang khotbah mendingan kunda usada. Misalnya. Gimana mau ada pertumbuhan? Sedangkan mereka bertekun. Mereka selalu rindu untuk belajar dari apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, saya di Sion Koba ini kami akan menyusun program bicara tentang gerakan membaca Alkitab seluruh jemaat. Saya sudah hitung kurang lebih ada 1189 pasal di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
Jadi kalau kita bagi 1 tahun berapa? Hari 365. Ya. Kalau 365 dibagi 1189 bagi 365 kurang lebih 4. Berarti 1 hari 4 pasal. Itu yang sedang kami canangkan. Untuk apa? Untuk belajar. Belajar tentang firman Allah. Jangan sampai Alkitab itu cuma kita buka pada hari Minggu saja. Itu pun kadang lupa. Lalu nanti begitu sudah meninggal kita minta supaya nanti kalau saya mati tolong taruh Alkitab saya di bawah kaki. Selama hidup pun gak dibaca. Itu persoalan. Bagaimana mau belajar? Mereka bertekun terus menerus belajar. Itu satu. Dan bukan cuma merekanya, tetapi mari kita lihat aspek dari rasul-rasulnya. Tidak mungkin mereka bertekun pengajaran rasul-rasul kalau rasul-rasul sendiri tidak pernah memberikan pengajaran. Itu logika sederhana. Begitu ya. Nah, karena itu di sini kita bisa melihat ternyata rasul-rasul sendiri tekun mengajar, tekun menasihati, tekun membimbing, tekun mengarahkan umat yang dilayani untuk hidup benar sesuai firman Allah. Karena itu rasul-rasul tidak akan pernah berpikir, oh ini orang berdosa yang sudah bertobat. Sudahlah, biarlah dia bertumbuh. Menkau bertumbuhlah, menda ya sudah, datang ngapelah. Tidak baca begitu. Dibimbing, diarahkan, dinasihati. Dan rasul-rasul pun punya keinginan, semangat untuk melakukan hal itu. Bahkan tentunya para rasul itu tidak hanya cukup dengan pengetahuan yang mereka miliki untuk mengajar orang-orang itu, tapi mereka juga mau belajar. Perlu mengembangkan diri. Saya bagian dari Departemen Teologi, walaupun bidang saya adalah kajian, tapi sekarang ini GPIB sedang melakukan yang namanya pembinaan bagi presbiter, yakni seminar Alkitab. Nah, dan tentu hal itu adalah proses supaya para pelayan, diaken penatua ini punya pemahaman yang benar, punya pengetahuan, sehingga difasilitasi. Itu menjadi media untuk diserap dan nanti ada pengajaran yang benar juga untuk dibagikan. Karena itu penting. Bukan cuma presbiter, semua perlu belajar. Karena apa? Karena kalau kita tidak mempersiapkan segala sesuatu dan belajar dengan baik, maka kita akan mengajarkan ajaran yang mana? Ada banyak pengajaran yang sekarang berseliweran. Lalu kita sendiri gap-gapan buat menjawabnya. Karena apa? Karena kita tidak punya pondasi pengajaran yang baik. Dan kita menutup diri untuk belajar. Saya sebagai pendeta yang baru 11 tahun ini, saya rindu untuk terus-menerus belajar. Dikasih tugas saya kerjakan. Karena buat saya hidup ini adalah belajar. Jangan pernah kita merasa bahwa cukup pengetahuan kita ini akan membekali kehidupan kita. Dunia ini dinamis. Dia akan mengalami banyak hal. Dan ada banyak hal juga yang harus dijawab. Yang tidak cukup dijawab dengan pengetahuan kita yang ada di waktu lampau. Dan itu dilakukan pada zaman itu. Itu hal yang pertama. Proses yang kedua dikatakan mereka bertekun dalam persekutuan. Ya, jadi bukan bertekun dalam pengajaran, tapi mereka juga bertekun dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kata persekutuan dalam teks aslinya adalah koinonia. Tahu artinya? Semua akan jawab, oh itu artinya beribadah. Kurang lebih begitu ya. Apakah koinonia, persekutuan itu hanya bicara tentang ibadah? Dari sudut kata itu dia punya pengertian banyak. Kata koinonia itu berarti bersatu. Kata koinonia juga berarti membagikan. Kata koinonia juga berarti mengambil bagian. Itu koinonia. Kalau tidak percaya, searching di Google. Lihat pengertian dari kata koinonia. Itu berarti apa yang terjadi dalam kehidupan mereka 3.000 jiwa ini, mereka berkoinonia, mereka bersatu. Bersatu dan berkumpul itu beda atau sama? Orang yang berkumpul
Ada sekompokan orang kumpul di BTC, bersatu nggak mereka tuh? Nggak. Kebetulan karena mau makan KFC, mungkin. Tapi ada orang yang berkumpul di gedung gereja ikut ibadah ini, bersatu nggak? Bisa jadi iya. Bersatu itu mengandaikan adanya keterhubungan. Pernah bikin teh manis? Pernah? Ketika air putih panas ditaruh teh, campur gula jadinya teh manis. Begitu kan? Tolong pisahkan gulanya kembali. Bisa? Tolong pisahkan air putih dengan tehnya. Bisa? Tidak. Mereka menyatu. Dan mereka membuat sebuah cita rasa yang luar biasa. Berarti yang terjadi pada zaman itu mereka menyatu satu dengan yang lainnya. Mereka terhubung. Tidak ada itu istilahnya, itu urusan kakalah. Dah kawah aku. Hanya cuma memikirkan diri-diri masing-masing. Nggak begitu. Apa yang ada di sana, itu juga adalah aku. Itu bersatu. Lalu yang kedua, membagikan. Walaupun kata yang selalu dipakai itu diakonia, tapi koinonia juga punya makna membagikan. Maka itu Bapak Ibu coba kita lihat ayat 45. Ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi artinya, bertekun dalam persekutuan itu artinya bertekun juga dalam kasih dan kepedulian. Apa yang kamu rasa, itu yang aku rasa. Kalau orang Ambon bilang, potong di kuku, rasa di daging. Begitu. Satu rasa, lain juga rasa. Tapi kalau misalnya ada satu yang mengalami sakit, yang lain tidak peduli dan suka-suka, pertanyaannya itu koinonia atau bukan? Dan yang terakhir, mengambil bagian. Itu berarti yang terjadi mereka bersama-sama berpartisipasi. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayat 46, dari mana kita tahu mereka mengambil bagian? Mereka mau untuk, yuk nanti giliran ya, beribadahnya di rumah siapa, nanti habis itu di rumahku. Berikutnya seperti itu. Mereka mau bersedia mengambil bagian, berpartisipasi. Mengalami sukacita persekutuan itu. Nah itu bertekun dalam persekutuan. Dan yang terakhir, yang membuat mereka bertumbuh adalah mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini apa? Ini adalah simbol dari spiritualitas ibadah. Roti yang dipecah-pecahkan itu adalah simbol dari perjamuan. Dan berdoa adalah bagian dari persekutuan. Orang hanya pikir persekutuan pada bagian yang terakhir. Itu pun kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kadang juga enggak. Dan itu adalah hal yang penting yang perlu harus terus-menerus dilakukan oleh gereja. Untuk selalu membangun kehidupan peribadahan. Di tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, kau bangunlah kehidupan peribadahan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, dari apa yang disampaikan ini, ada dua hal yang menjadi pesan buat kita bersama di dalam khotbah saya. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, identitas Kristen yang melekat dalam diri kita, apakah karena kita ini adalah petobat baru atau karena kita Kristen turunan, cukupkah itu? Tidak cukup. Itu tidak cukup. Walaupun kita percaya bahwa hal itu adalah karya Roh Kudus sehingga kita boleh menjadi orang percaya dan orang Kristen. Tetapi harus adanya proses pertumbuhan. Itu berarti harus ada kemauan untuk terus belajar, untuk selalu terbuka dalam pengajaran, untuk mau diperbarui hidupnya, supaya kehidupannya menjadi garam dan terang. Dan yang terakhir, firman Tuhan mau mengingatkan kita, jangan jadikan gereja sebagai bioskop. Saya ingat betul dosen saya di STT Jakarta katakan, jangan pernah jadikan jemaatmu sebagai penonton bioskop. Apa maksudnya?
Orang yang datang nonton bioskop itu seperti apa modelnya? Datang, nonton, pulang. Begitu kan? Tapi jadikanlah gereja sebagai home production. Jadi rumah produksi. Rumah produksi untuk apa? Rumah produksi untuk membangun kehidupan penuh dengan kasih dan kepedulian. Jadikan gereja sebagai rumah produksi untuk membangun kehidupan spiritualitasmu bersama dengan Tuhan. Jadikan gereja sebagai rumah produksi untuk kau mengambil bagian di dalamnya. Pelayanan bersama dengan Tuhan. Sehingga dimanapun kau berada, engkau akan mempertontonkan kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. Amin.